wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang ke-13 Ramadan puasa yang ke-13 tahun yang ke-14, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita diberikan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur kita dalam keadaan kebaikan dan keadaan dan ibadah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita guru kita Haji Asyik Muhammad Al-Qasi, alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah beliau masih tema syarat husnul khotimah, tulisannya gitu ya, alayakan tulisan koleksi. Mudah-mudahan syarat husnul khotimah akan memberikan mengatakan kita nanti menjadi orang-orang yang benar husnul khotimah. Ibu, mari alhamdulillah ibu istiqomah dari awal sampai sekarang istiqomah, berarti kita siap-siap menjemput husnul khotimah. Untuk berkita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamutul insan ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Haji Dr. Mayuli hafizahullah, sahibul majelis Ta'lim Adzakir, beserta keluarga, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Kita sudah berjalan tarawih yang keberapa Bu tadi Bu? 14 ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau dalam ibadah insya Allah kita senantiasa tahu, karena dihitung kemarin 13, malam ini 14. Biasa gitu Bu, biasanya. Giliran dosa kagak, ya dosa lupa mulu, ya lupa mulu. Betul nggak Bu? Ya kirain saya doang gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita sudah melaksanakan tarawih 14 kali ya Bu ya. Alhamdulillah, ini semua berkat izin kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke pasar Kenari, tidak lupa membeli kurma. Alhamdulillah, tarawih kita sudah 14 kali. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana tema kita yang termaktub di layar, syarat untuk kita bisa mendapatkan husnul khotimah.
Karena Bapak Ibu mau nggak mau kita ini nanti di penghujung usia kita, ketika kita ditawarkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini nggak sendiri, karena kalau sendirian ya judulnya kerepotan kan gitu. Karena proses ketika nanti sakaratul maut itu didorong dari kaki terus siapa yang dorong? Ada malaikat-malaikat pembantu malaikat Izrail. Setelah di sini idza ghargharal insan, apabila manusia sudah mulai ngap-ngapan gitu ya. Ibu pernah lihat ya ikan kalau kurang oksigen ngap-ngapan tuh gitu kurang lebih lah. Ya, di sini nih udah repot, baru tuh malaikat Izrail yang mengambil alih. Pilihannya dua, Bu. Ibu mau husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya, ya, saya lagi cerita. Ibu mau husnul khotimah atau mau su'ul khotimah gitu, Bu? Ya, nggak menawarin ya. Kalau nawarin pasti ibu milihnya husnul khotimah, Bu. Ya. Nah, jadi kita pilihan hanya dua. Oh, Ustaz, saya mah mau antara itu aja, yang nggak bisa. Karena kalau orang nggak su'ul khotimah pasti husnul khotimah. Kalau orang nggak husnul khotimah ya su'ul khotimah. Ibarat pilihan kita nanti, ya, kita mau kemana, surga atau neraka. Nggak boleh nongkrong di tengah-tengah gitu. Pak Ustadz, saya mah di tengah-tengah aja gitu. Emang mau nikmatin apa gitu ya, karena siksaan ada di neraka, nikmat ada di surga gitu. Pilihannya dua, paling nanti juga dicepret sama malaikat, ngapain nongkrong di sini gitu ya, harus masuk ke salah satunya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana kita ada yang namanya orang, ada peribahasa ya, ada peribahasa apa namanya, kalau kita ingin kenyang maka harus makan gitu, betul nggak, Bu? Nah, kalau misalkan ibu mau kenyang tapi nggak makan, kira-kira itu kenyang datang dari mana gitu. Nah, ini mengajarkan kita, menggambarkan kepada kita bahwa ada peran penting di dalam yang namanya proses, betul. Nah, gitu ya, proses ada, sehingga orang hari ini misalkan mau husnul khotimah, mau proses dulu gitu, lewatin. Jangan sampai ketika minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam husnul khotimah, tapi hidupnya sehari-hari su'ul mulu gitu. Su'ul itu buruk ya, sholat kagak mau, puasa balang bentong gitu ya, gitu. Sama tetangga sering sirik pidik jail kaniaya gitu, kata orang Jepang gitu ya. Nah, sirik pidik jail kaniaya itu kata orang Sunda, loh, kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya, ada syarat-syaratnya. Sebagaimana orang hari ini misalkan, mohon maaf, ada orang meninggal misalkan di jalan, ada orang meninggal di diskotik, ada orang meninggal di mana, bioskop ya, ada orang meninggal di masjid, di kafe gitu ya, di kolam itu, di laut, dan ya tergantung kesehariannya, betul nggak ya gitu. Tapi memang ini bukan menjadi patokan patokan yang mesti harus kayak gitu, enggak. Nah, kita akan jelaskan nanti. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam hadis yang saya bacakan di muqaddimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yamutul insan ala ma'asya alaihi, manusia itu akan mati sebagaimana pola hidupnya sehari-hari. Jadi ini rumus awal ya, rumus awal. Kalaupun ada kejadian sebaliknya, itu adalah pengecualian. Karena kita pernah tuh melihat ada ojol meninggalnya di masjid lagi sujud gitu. Ustaz, itu kan tiap hari di jalan. Iya, tiap hari di jalan, cuman hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Ketika datang perintah Allah, hayya 'alas shalah, lagi sholat, lagi apa? Lagi narik. Wah, hayya 'alas shalah, diartikan nama dia, mari kita sholat. Nah, berarti nyari masjid, gitu ya. Itu ada juga dulu pernah kejadian di mana tuh, di flyover Rawamangun kalau nggak salah, yang
masih ada zaman Metro Mini itu. Ya Metro Mininya terbang, jatuh ke bawah, nimpa ojol gitu. Ya. Jadi memang tergantung gitu. Ya kalau hemat saya pengecualian ketika orang punya aktivitas A akan tetapi hatinya mungkin tidak di situ, artinya dia hanya menunaikan kewajiban saja. Oh, profesi saya di sini, tapi kewajiban saya adalah sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kewajiban selebihnya daripada mencari nafkah. Akhirnya dia perjuangkan tuh, sehingga alhamdulillah meninggalnya dalam sholat, kan gitu Bu. Ya, nah maka adapun orang-orang yang mungkin normal gitu ya, orang misalkan karena memang setiap hari pekerjaannya itu memang di laut, meninggal tenggelam gitu ya, meninggal tenggelam, kira-kira wajar nggak Bu? Karena tiap hari di laut, kita pasti bakal aneh gitu kalau ada orang tiap hari di laut tapi meninggalnya kebakar gitu ya, kebakar sama api apa sama air gitu kan, enggak gitu ya. Jadi ini adalah rumus kehidupan keseharian kita, sehingga ya perlu kita dalam keseharian kita kita luruskan. Jadi saya mungkin cari nafkahnya di bidang ini, tapi aslinya saya bukan kewajiban untuk ini saja gitu, tapi saya punya kewajiban sebagai hamba Allah untuk ibadah sebagai umat Rasulullah adalah melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Caranya sekemampuan kita, kan seperti itu ya. Seperti halnya ibu-ibu ketika mengabarkan di majelis Ta'lim Dzakir ada pengajian ini nih malam ini, ada pengajian itu tuh malam itu, sampaikan ke orang tertarik datang ke majelis, pahalanya datang ke ibu, kan gitu ya. Begitu juga yang lain-lainnya gitu mengajak kebaikan secara umum. Nah, ada satu peribahasa dalam bahasa Arab disebutkan man ijtahada bi husnil i'tiyad faza bi husnil khitam. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan sukses dengan mendapatkan kebaikan di akhir gitu. Ini ya, sehingga biasakan aja dulu dalam kebaikan ya. Adapun hasil akhir, kan ada peribahasa dalam lisan orang Indonesia itu, usaha tidak akan mengkhianati. Nah gitu Bu, ibu-ibu hari ini misalkan bikin adonan bakwan, kan nggak mungkin ketika sore digoreng jadi gehu. Ada nggak ya, ibu-ibu ini udah sungguh-sungguh bikin adonan bakwan, pas digoreng lah kok nah jadi gehu, kan nggak mungkin gitu, betul nggak? Itu bikin comro pas dirasain lah jadi misro gitu ya, kan nggak gitu ya. Sehingga usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Hari ini kita melihat orang-orang sukses ya, jangan lihat suksesnya dulu, tapi lihat usahanya dulu. Jatuh bangun, kadang udah jatuh nggak bangun-bangun gitu ya, karena udah ada ajalnya Bu gitu kan, udah jatuh nggak bangun-bangun gitu ya. Kalau jatuh bangun udah biasa gitu ya. Sehingga ini yang kita cari ya, yang kita cari adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik kita, kecondongan hati kita ke arah yang baik, di akhir insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Apa ciri-ciri orang husnul khotimah? Yang pertama, meninggal dalam keadaan baik Bu ya, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik itu satu, caranya baik, yang kedua tempatnya baik gitu ya, yang ketiga keadaannya baik. Ada orang yang memang keadaannya nggak baik tapi dihukumi baik gitu. Misal nih, dalam hukum fikih itu orang yang meninggal karena sakit parah, hasil akhirnya meninggalnya tuh baik. Cuman ada nggak orang yang mau meninggal karena sakit parah? Kan ada orang yang nyeletuk, Pak Ustadz, saya mah kalaupun saya nanti meninggal mau dalam keadaan sehat aja gitu, kan gitu. Tiba-tiba meninggal gitu ya, pas nyadar tiba-tiba ditanya man robuka gitu. Ada yang kayak gitu keinginannya ya. Ada misalkan orang meninggalnya itu kebakaran, meninggalnya baik tapi caranya kurang baik. Kira-kira di sini ada nggak yang mau meninggalnya dalam kebakaran gitu? Kemarin saudara kita di Bekasi kebanjiran,
Ada nggak yang mau meninggalnya itu kerendam air? Kan nggak ada juga. Saya punya teman dulu ya di pesantren, tiba-tiba mendapatkan kabar dia ikut kerja sama saudaranya jauh Bu di Kalimantan, dia tertimpa beton, meninggal tuh ya. Kita nggak mau, tapi secara hasil akhirnya orang ini meninggal dalam baik ya, meninggal baik tapi dalam keadaan yang kurang baik. Yang kita mau mah kayak tadi itu enak, satu meninggal di masjid, masjidnya pakai AC kan gitu, adem. Yang kedua dalam sujud kan gitu, yang ketiga dalam keadaan suci udah pasti gitu ya. Tiba-tiba pas dibangkitkan sama Allah, bangun sujud mulu gitu, tasyahud gitu ya. Karena di dalam hadis yang saya bacakan, yamutul insan ala ma'asya alaihi, manusia akan mati sebagaimana pola hidupnya sehari-hari, wa yub'atsu ala ma mata alaihi, kemudian akan dibangkitkan sebagaimana keadaan matinya. Jadi nanti itu dibangkitkan, orang ini matinya lagi ngapain kayak gitu Bu, mati dalam sujud nih, dibawain sama malaikat, bangun itu tasyahud sujud mulu. Saya lagi sholat ya. Ya iya, ini hari kiamat ini gitu, dibangunin ya, dibangkitin gitu Bu. Ya, ada orang yang meninggalnya naudzubillah dalam keadaan mabok misalkan, naudzubillah ya. Pas lagi mabok juga di sana gitu. Ya, pas dibangkitin lagi mabok Bu gitu. Ya, karena ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, sehingga ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita punya cita-cita tapi usahanya tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tentu ya, di sini ibu-ibu jamaah majelis talim adzakir, di antaranya yang harus disisipkan adalah saya mau mati dalam husnul khotimah ya, mati dalam ngaji, mati dalam sholat, mati dalam ibadah, pokoknya mah gitu. Ibu-ibu ini berangkat dari rumah menuju majelis talim adzakir, pas ditanya sama tetangga, Bu mau kemana? Mau ngaji di majelis talim adzakir. Siapa yang ngisi? Ustadz Komarudin misal gitu ya. Kesandung, masuk gorong-gorong gitu, misal gitu kan. Nanti pas ditanya, Bu ya kenal sama saya? Siapa? Ini malaikat gitu, ditanya ya gitu. Ibu pas meninggal kenapa itu kakinya bobolokot gitu misalkan. Tahu Bu bobolokot? Tahu ya, bobolokot itu bahasa Jerman Bu. Ya, jangan yang kenal tuh cimol bojot doang gitu ya. Bobolokot juga ada gitu. Kenapa bobolokot? Iya, pemalaikat saya pas mau berangkat dari rumah mau ke majelis talim adzakir, saya keprosok ya, di situ saya nggak ingat lagi gitu. Nah ibu itu pas keadaan itu tuh ibu meninggoy gitu ya, akhirnya apa ya, baik gitu ya, walaupun kesandung gitu, walaupun ke perosok. Nah jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya yang kita cari adalah husnul khotimah ya. Semua ustadz-ustadz yang ngisi juga insya Allah mereka niat diantaranya adalah menyampaikan ilmu ya, mendakwahkan, melanjutkan daripada dakwah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun memang ada yang jauh ya, seperti Ustaz Abdurrahman dari mana, Jomblo ya. Yang paling jauh bisa Bang, yang dari Bogor ya itu. Saya mah dekat Johar Baru ya, walaupun udah lama tetap aja namanya Johar Baru. Harusnya kan Johar Lama sekarang mah, dulu pas dibikin Johar Baru gitu ya. Saya suka aneh juga tuh, kenapa sekarang sampai sekarang namanya Johar Baru, harusnya kan Johar Lama gitu ya. Sama kayak Pasar Anyar tuh, Astana Anyar kan dulu Astana Anyar, sekarang udah Astana Lama gitu ya, nggak anyar lagi. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya menyampaikan, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, kemudian barokah untuk kita, memberikan faidah. Tentu mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam keadaan yang baik, syukur-syukur dalam keadaan ngaji, dalam keadaan ibadah, sholat dan sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian kajian dan video kita yang biasa kemarin sesinya yang kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi nanti dalam keadaan usul khatimah. Amin. Nanti kondisi kita Allah masukkan ke dalam surga. Agar kita senantiasa menjaga amal ibadah kita, menjaga